Halo Ananda sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang kedudukan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Ananda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Baik Ananda sekalian, bagi bangsa Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum nasional yang selalu ditegakkan. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan landasan kokoh untuk keberlangsungan negara Indonesia. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pertama adalah pembukaan sebuah konstitusi bukanlah sebuah rumusan pasal-pasal hukum tata negara, tetapi merupakan sebuah norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam konstitusi. Pada dasarnya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung berbagai pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum dan melandasi kelahiran hukum negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum di Indonesia. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, adanya subjek yang mengadakan peraturan hukum itu sendiri, yakni dalam hal ini adalah pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum, yaitu yaitu Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia. Yang ketiga, adanya kesatuan daerah untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu seluruh tumpah darah Indonesia. Dan yang keempat, itu adanya kesatuan waktu untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk. Berdasarkan penjelasan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia nomor 7 tanggal 15 Februari tahun 1946, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum, adapun pokok pikiran tersebut termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum positif negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diwujudkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif di bawahnya seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan pemerintah. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kaidah negara Indonesia yang fundamental, yang berisi beberapa hal yang penting, yaitu sebagai berikut. 1. Dasar hukum negara mencakup tujuan umum dan tujuan khusus, di mana tujuan umum dan tujuan khusus ini tercantum di dalam alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan umum bangsa Indonesia adalah
merupakan dasar politik yang bebas aktif, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan tujuan khusus merupakan tujuan nasional negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, dasar ketentuan pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Dan yang ketiga adalah asas kerohanian negara yang tercantum pada alinea keempat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempatkan kedudukan yang tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, segala peraturan-peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus dilandasi dan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun sistematika dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan yang terdapat 4 alinea dan kedua adanya pasal-pasal, yaitu terdiri dari 16 bab sebelum adanya perubahan dan 21 bab setelah adanya perubahan. Yang kedua terdiri dari 37 pasal sebelum adanya perubahan dan 73 pasal setelah adanya perubahan. Yang ketiga, terdiri dari 49 ayat sebelum adanya perubahan dan 170 ayat setelah adanya perubahan. Yang keempat, memiliki 4 pasal aturan peralihan sebelum perubahan dan berubah menjadi 3 pasal aturan peralihan setelah adanya perubahan. Dan yang kelima adalah sebelum ada perubahan memiliki 2 ayat aturan tambahan dan setelah adanya perubahan menjadi 2 pasal aturan tambahan. Demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini, dan untuk menguji pemahaman kalian pada materi yang sudah kita sampaikan, maka kalian dapat mengerjakan latihan pada tampilan slide berikut ini. Sampai jumpa pada pembelajaran di lain waktu. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.